Perkenalkan, nama saya Gor Super Lavalevi dari Prodi S1 Akuntansi kelas 3, kelas 3E dengan NPM C1C023083. Baiklah, langsung saja ke soal pertama, yaitu profession. Profession adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap profession ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya mengangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu profession. Jawabannya adalah profession adalah kewajiban yang diakui oleh perusahaan jika memenuhi beberapa syarat sesuai dengan standar akuntansi. Perusahaan akan mengakui dan mengakukan suatu profession apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. 1. Kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Kedua, kemungkinan terjadinya pengeluaran sumber daya. Terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya perusahaan. 3. Estimasi yang andal. Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 2, yaitu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortasi ini. Jawabannya adalah amortasi bond premium atau bond diskon diperlukan untuk mencatat peristiwa nilai tercatat obligasi sehingga sesuai dengan nilai nominalnya saat jatuh tempo. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3, yaitu treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Jawaban dari nomor 3 adalah ketika perusahaan membeli kembali sahamnya atau treasury shares dengan cost method, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 4, yaitu salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham Merdeka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per shares atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan EPS. Jawabannya dari nomor 4 adalah pembelian kembali saham oleh perusahaan atau treasury shares dapat meningkatkan earning per shares atau EPS karena mengurangi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 5 adalah jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atau atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Jawabannya adalah ketentuan akuntansi untuk penerbitan saham guna memperoleh aset non-cash atau membayar jasa diukur berdasarkan nilai wajar aset atau jasa yang diterima. Jika tidak bisa diukur, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi tetap ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable atau bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau melakukan dengan akuntansi yang lain. Jawaban dari nomor 6 adalah ketika perusahaan melunasi bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Langkah-langkah akuntansi yang dilakukan adalah pengukuran aset atau sekuritas yang diserahkan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelunasan. Pencatatan jurnal, debit bond payable atau nilai tercatat obligasi yang dilunasi. Debit, beban bunga terutang jika ada. Kredit, aset atau sekuritas atau nilai wajar aset yang diserahkan. Kredit, laba atau rugi